Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka minasan, kito genki desu ne. Semoga teman-teman Happy Nihongo semuanya sehat semua atau dalam keadaan sehat semua. Nah, ini adalah video yang ke-7 ya. Jadi ini episode ke-7 dan di episode kali ini kita akan membahas tentang pola kalimat dan juga ada satu partikel yang akan saya bahas di video ke-7 kali ini. Nah, pola kalimat seperti apa sih yang kita akan bahas di bab 7 kali ini? Kurang lebih bahasa Indonesianya seperti ini. Misalnya contoh kalimatnya, saya mengikuti ujian bahasa Jepang dari pukul 7 pagi sampai pukul 9 pagi. Nah, seperti itu. Atau saya membutuhkan waktu 7 jam dengan pesawat dari Indonesia sampai ke Jepang. Nah, seperti itu. Jadi, menyatakan titik permulaan waktu sampai titik akhir waktu atau menyatakan titik permulaan tempat sampai titik akhir tempat tujuan. Jadi kurang lebih seperti itu pola kalimatnya yang akan kita pelajari di bab 7 kali ini. Nah, kemudian mengenai partikel yang akan kita pelajari adalah tentang partikel to. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang partikel wa, mo, dan no, kali ini kita akan belajar tentang partikel to yang artinya dan. Nah, seperti itu. Baik, seperti biasa di slide pertama, teman-teman sudah lihat ya, kita baca dahulu beberapa kosakata baru bahasa Jepang. Yang pertama di sebelah kiri ada hiruyasumi, artinya istirahat siang. Kemudian ada yasumi, artinya libur atau istirahat. Kemudian ada pang, roti. Kemudian ada tamago, telur. Kemudian ada niku, daging. Kemudian ada sakana, ikan. Kemudian ada yasai, sayur-sayuran. Kemudian ada kudamono, buah-buahan. Dan di sebelah kanan ada daftar nama-nama tanggal dalam bahasa Jepang. Yang pertama, untuk tanggal 1 disebutnya dalam bahasa Jepang Suitachi, tanggal 2 Futsuka, tanggal 3 Mika, tanggal 4 Yokka, tanggal 5 Itsuka, tanggal 6 Muika, tanggal 7 Nanoka, tanggal 8 Yoka, tanggal 9 Kokonoka, tanggal 10 Toka. Kemudian untuk berikutnya tanggal 11 sampai 13 sebagaimana bilangan dalam bahasa Jepang. Misalnya 11 Juichi, maka untuk tanggal tinggal tambahkan Nichi di akhirnya, yaitu Juichi Nichi. Nah, seperti itu. Jadi, tanggal kalau berdiri sendiri Nichi ya. Jadi, diikuti bilangannya. Jadi, untuk tanggal 13, Jusang Nichi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk 11 Juichi Nichi, 12 Juni Nichi. Tadi 13 Jusang Nichi. Nah, kemudian untuk tanggal 14 pengecualian dia disebutnya bukan Juyong Nichi, bukan mengikuti angka bilangan pada biasanya atau pada umumnya, tapi penyebutannya agak khusus yaitu Juyokka. Nah, seperti itu. Kemudian tanggal 15 sampai tanggal 19 mengikuti bilangan seperti biasa. 15 Jugo Nichi, 16 Joroku Nichi, kemudian 17 Jushichi Nichi, kemudian 18 Juhachi Nichi, 19 Juku Nichi, dan untuk 20 agak berbeda atau khusus yaitu Hatsuka. Kemudian 21 sampai 23 mengikuti bilangan, kemudian 24 juga khusus sebagaimana pengucapan tanggal 14. Jadi pengucapannya untuk tanggal 24 Niju Yokka seperti itu. 25 sampai 31 diucapkan sebagaimana bilangan pada umumnya dan diikuti akhiran Nichi seperti itu. Nah, kemudian untuk kata tanyanya atau tanggal berapa itu disebutnya Nannichi seperti itu, atau lebih lengkapnya Nannichi desu ka, tanggal berapa seperti itu. Kemudian ada kata tanya mengenai waktu ya, yaitu kapan, itsu, kapan. Nah, itu untuk bertanya dalam bahasa Jepang kapan disebutnya itsu. Nah, baik minasan, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, baik minasan, ini slide berikutnya. Kalau tadi kita belajar tentang penanggalan, sekarang kita belajar tentang nama-nama hari dan bulan dalam bahasa Jepang. Oke, pertama di sebelah kiri ada hari Minggu, disebutnya Nichiyobi. Kemudian ada hari Senin, Getsuyobi, hari Selasa, Kayobi, hari Rabu, Suyobi, hari Kamis, Mokoyobi, hari Jumat, Kiniyobi, dan hari Sabtu, Doyobi. Kemudian untuk pengucapan bulan dalam bahasa Jepang, bulan Januari
disebutnya Ichigatsu, Februari, Nigatsu, Maret, Sangatsu, April, Shigatsu, Mei, Gogatsu, Juni, Rokugatsu, Juli, Shichigatsu, Agustus, Hachigatsu, September, Kugatsu, Oktober, Jugatsu, November, Juichigatsu, dan Desember, Junigatsu. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman pengucapan penanggalan, kemudian hari, kemudian bulan dalam bahasa Jepang. Nah, di slide berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih cara pengucapan penanggalan dalam bahasa Jepang, karena sedikit berbeda atau dibalik ya. Kalau di bahasa Indonesia biasanya penanggalan dimulai dari nama hari, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Kalau di Jepang biasanya disebutkan dahulu tahun, kemudian bulan, dan tanggal, seperti itu. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya, cara pengucapan tanggal bahasa Jepang. Kita lihat contohnya. Untuk pengucapan tanggal 1 Januari disebutnya Ichigatsu no Suitachi. Jadi tanggal 1 Januari. Jadi disebutkan dulu bulannya ya, Ichigatsu no Suitachi, seperti itu. Kemudian tanggal 7 Mei disebutkan dahulu bulannya, Gogatsu, kemudian partikel no ya, untuk menyatakan menghubungkan satu kata benar dengan kata benar lainnya. Jadi Gogatsu no Nanoka, tanggal 7 Mei, seperti itu. Misalkan tanggal 8 Mei, nah berarti kan tanggal 8 itu Yoka, jadi Gogatsu no Yoka, tanggal 8 Mei. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara pengucapan tanggal dan bulan. Kemudian untuk pengucapan lebih lengkapnya, misalnya 12 Agustus 2021. Nah, berarti dalam bahasa Jepangnya untuk 2021 itu Niseng Nijuichi. Nah, kemudian jangan lupa tambahin kata tahunnya, yaitu nen. Jadi Niseng Nijuichi nen, atau tahun 2021. Jadi lengkapnya Niseng Nijuichi nen Hachigatsu Juni Nichi. Nah, seperti itu. Jadi tanggal 12 Agustus 2021. Jadi pengucapannya dibalik ya teman-teman. Berbeda dengan bahasa Indonesia, yaitu tanggal dahulu, kemudian bulan, kemudian tahun. Nah, baik minasang, kita ke slide berikutnya. Oke minasang, ini adalah slide berikutnya. Kita menuju ke pola kalimat. Titik-titik kara, titik-titik made, atau dari titik-titik sampai titik-titik. Nah, mari kita langsung lihat ke contoh kalimatnya. Kita lihat, Gakko no yasumi wa suitachi kara nanoka made desu. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya libur sekolah dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian contoh yang kedua, watashi wa Indonesia kara Nihon made hikouki de 7 jikan kakarimasu. Nah, seperti itu. Jadi bisa mengucapkan untuk menyatakan titik permulaan waktu sampai titik akhir waktu, atau bisa menyatakan titik permulaan tempat atau lokasi sampai titik akhir tempat atau tujuan, seperti itu. Nah, jadi diucapkan dahulu titik waktunya atau tanggalnya dalam konteks contoh ini ya. Gakko no yasumi wa, libur sekolah, suitachi, tanggal 1. Jadi suitachi kara, nah dari tanggal 1, nanoka made, kemudian titik akhir waktunya yaitu nanoka, tanggal 7, jadi nanoka made, sampai tanggal 7, jadi nanoka made des. Nah, kemudian contoh kedua, watashi wa Indonesia kara, nah berarti saya Indonesia kara, dari Indonesia, Nihon made, sampai Jepang, hikouki de 7 jikan kakarimasu, saya membutuhkan waktu 7 jam dari Indonesia sampai Jepang dengan pesawat terbang. Hikouki, pesawat, de partikel, nanti kita akan bahas di video-video yang akan datang. Jadi hikouki de, dengan pesawat, 7 jikan kakarimasu, memerlukan 7 jam, 7 jikan, 7 jam ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penggunaan titik-titik kara sampai titik-titik made. Nah, seperti itu ya. Baik minasang, di slide berikutnya masih ada contoh tentang penggunaan titik-titik kara, titik-titik made, atau dari titik-titik sampai titik-titik. Jadi pola kalimat ini sangat berguna sekali minasang untuk memperlancar percakapan bahasa Jepang. Jadi minasang wajib benar-benar memahami tentang pola kalimat ini. Mari kita cek di slide berikutnya. Baik minasang, ini adalah slide berikutnya. Contohnya kita baca sama-sama.
Nihongo testo wa 8 ji kara 9 ji made desu. Nah, ujian bahasa Jepang dari jam 8 sampai jam 9. Nah, jadi penekanan di penggunaan pola kalimat ini adalah intinya ucapkan dahulu angka titik permulaannya atau mungkin tempat ya, atau lokasi, kemudian kara, kemudian diikuti dengan angka titik akhir waktu atau tempatnya, kemudian diakhiri dengan made atau yang artinya sampai. Made desu. Nah, seperti itu. Jadi seperti contoh Nihongo ne testo wa, tes bahasa Jepang, wa menunjukkan isi informasinya bahwasanya 8 ji kara ya, dari jam 8. Kuji made desu. Nah, jadi sampai pukul 9 seperti itu. Jadi ujian bahasa Jepang dari jam 8 sampai jam 9. Nihongo testo wa 8 ji kara 9 ji made desu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Sangat mudah sekali penggunaan pola kalimat titik-titik kara dan titik-titik made seperti itu. Nah, mungkin sampai situ saja untuk penjelasan pola kalimat ini. Di slide berikutnya kita akan menuju ke partikel to. Mari kita cek. Baik minasang, ini adalah slide berikutnya tentang partikel to. Nah, to di sini artinya dan ya, untuk menyatakan sesuatu hal yang setaraf ya. Seperti itu. Jadi, contoh kalimatnya kita baca sama-sama. Ginko no yasumi ya. Itu kanjinya ginko ya, Bang. Ginko no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Artinya libur bank adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi itu hal yang setaraf ya. Maksudnya setaraf adalah ya sama-sama libur kayak gitu. Jadi ginko no yasumi wa libur bank wa ya, menunjukkan isinya bahwasanya isi topiknya bahwasanya doyobi to nichiyobi desu. Jadi bahwasanya libur bank itu Sabtu dan Minggu seperti itu. Kemudian contoh kedua, ashita watashi wa Tokyo to Kyoto e kimasu. Nah, besok, ashita ya, besok. Watashi wa saya. Nah, Kyoto to Tokyo to Kyoto. Jadi Kyoto dan Tokyo. Tokyo to Kyoto e ikimasu, akan pergi ke Kyoto dan Tokyo. Jadi kedua kota ya. Jadi disebutkan satu persatu. Kyoto dan Tokyo seperti itu. Jadi ashita watashi wa Tokyo to Kyoto e ikimasu. Besok saya akan pergi ke Tokyo dan Kyoto seperti itu. Ya, jadi sangat mudah sekali penggunaan partikel to ya teman-teman, yang memiliki arti dan. Saya kasih contoh satu lagi. Hari Senin dan hari Selasa berarti Getsuyobi to Kayobi. Kemudian misalnya Jakarta dan Bandung berarti Jakarta to Bandung. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaan partikel to ya. Nah, kemudian di slide berikutnya, seperti biasa minasang, slide terakhir, pasti teman-teman udah tahu jika menonton episode 1 sampai episode 6, yaitu latihan soal. Mari kita cek. Ya, baik minasang, ini adalah slide terakhir, yaitu tes bahasa Jepang, Nihongo no testo. Soal latihannya ada 4. Nah, yang pertama ada 13 September 2021. Yang kedua ada hari ini saya akan pergi ke bank dan perpustakaan. Yang ketiga ada libur sekolah adalah hari Minggu. Kemudian yang keempat ada saya bekerja dari jam 8 pagi AM atau sampai jam 5 sore PM. Jadi seperti biasa teman-teman silahkan terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Tentunya dengan pola kalimat yang sudah kita pelajari di slide-slide sebelumnya atau di video-video sebelumnya. Seperti itu. Jadi minasang, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Happy Nihongo dengan like, komen, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya untuk mengetahui update terbaru dari Happy Nihongo, khususnya video-video terbaru dari Happy Nihongo setiap harinya. Kalau begitu, saya pamit minasang. Kore de owari desu. Nihongo no benkyou wa ganbatte kudasai. この動画を見てくれて本当にありがとうございました。じゃあ次の動画でまた会いましょう。